Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roma Saputra. Saya adalah mahasiswa Psikologi Adurab semester 6. NIM 273201042. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi presentasi pada mata kuliah Kode Etik Psikologi. Yang mana Kode Etik Psikologi pada pasal 56, 57, dan 58. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pasal 56, yaitu tentang hukum dan komitmen terhadap kode etik. Yang pertama yaitu psikologi forensik adalah bidang psikologi yang berkaitan dengan atau diaplikasikan dalam bidang hukum, khususnya peradilan hukum pidana. Yang kedua, ilmuwan psikologi forensik melakukan kajian atau penelitian yang terkait dengan aspek-aspek psikologis manusia dalam proses hukum, khususnya peradilan pidana. Psikolog forensik adalah psikolog yang tugasnya memberikan bantuan profesional psikologi berkaitan dengan permasalahan hukum, khususnya peradilan pidana. Yang ketiga yaitu psikolog atau ilmuwan psikologi yang menjalankan tugas psikologi forensik wajib memiliki kompetensi sesuai dengan tanggung jawab yang dijalaninya, memahami hukum di Indonesia dan implikasinya terhadap peran, tanggung jawab, wewenang, dan hak mereka. Yang keempat yaitu psikolog atau ilmuwan psikologi menyadari adanya kemungkinan konflik antara kebutuhan untuk menyampaikan informasi dan pendapat dengan keharusan mengikuti hukum yang ditetapkan sesuai sistem hukum yang berlaku. Psikolog atau ilmuwan psikologi berusaha menyelesaikan konflik ini dengan menunjukkan komitmen terhadap kode etik dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi konflik ini dalam cara yang dapat diterima. Contoh kasusnya yaitu kita bisa lihat pada psikolog yang memotong dan tidak sesuai dengan dinamika yang dibutuhkan oleh orang hukum dan hanya diperlukan untuk melihat kondisi di saat yang sekarang. Yang kedua, pasal 57 yaitu tentang kompetensi. Yang pertama, praktik psikologi forensik adalah penanganan kasus psikologi forensik terutama yang membutuhkan keahlian dalam pemeriksaan psikologis seseorang yang terlibat kasus peradilan pidana, yang bertujuan membantu proses peradilan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Psikolog atau ilmuwan psikologi melakukan praktik psikologi forensik harus memiliki kompetensi sesuai dengan standar psikologi forensik, memahami sistem hukum di Indonesia, dan mendasarkan pekerjaannya pada kode etik psikologi. Yang kedua, praktik psikologi forensik yang meliputi pelaksanaan asesmen, evaluasi psikologis, penegakan diagnosa, konsultasi dan terapi psikologi, serta intervensi psikologi dalam kaitannya dengan proses hukum, misalnya evaluasi psikologis bagi pelaku atau korban kriminal sebagai saksi ahli, evaluasi kompetensi untuk hak pengasuhan anak, program asesmen, konsultasi, dan terapi di lembaga pemasyarakatan hanya dapat dilakukan oleh psikolog. Dalam menjalankan tanggung jawab, psikolog harus mendasarkan pada standar pemeriksaan psikologi yang baku sesuai kode etik psikologi yang terkait dengan asesmen dan intervensi. Yang ketiga, ilmuwan psikologi forensik dalam melakukan kajian atau penelitian yang terkait dengan aspek psikologis manusia dalam proses hukum wajib memiliki pemahaman terkait dengan sistem hukum di Indonesia, bekerja berdasarkan kode etik psikologi, terutama yang terkait dengan penelitian. Contoh kasusnya yaitu salah asesmen si pelaku yang jadi sasaran dari pelaku bisa tidak ikut prosedur dan salah alat tes. Yang ketiga yaitu pasal 58, tanggung jawab dan wewenang. Yang pertama yaitu
psikolog atau ilmuwan psikologi forensik yang melakukan praktik psikologi forensik sesuai dengan kompetensinya memiliki tanggung jawab membantu proses peradilan pidana dalam kasus yang ditanganinya sehingga tercapainya penegakan kebenaran dan keadilan. Dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan, maka psikolog atau ilmuwan psikologi forensik melakukan pekerjaannya yang berdasarkan azas profesionalitas serta memperhatikan kode etik psikologi. Yang kedua, psikolog forensik memiliki kewenangan memberikan laporan tertulis atau lisan mengenai hasil penemuan forensik atau membuat pernyataan karakter psikolog seseorang hanya sesudah ia melakukan pemeriksaan terhadap pribadi bersangkutan sesuai standar prosedur pemeriksaan psikologi untuk mendukung pernyataan atau kesimpulannya. Bila tidak dilakukan pemeriksaan menyeluruh karena keadaan tidak memungkinkan, psikolog menjelaskan keterbatasan yang ada serta melakukan langkah-langkah untuk membatasi implikasi dari kesimpulan atau rekomendasi yang dibuatnya. Yang ketiga, psikolog atau ilmuwan psikologi forensik yang dalam menjalankan pekerjaan di bidang psikologi sudah menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan standar, maka memiliki hak untuk mendapat perlindungan dari HIMSI jika ia mendapatkan masalah terkait dengan hukum. Contoh kasus yaitu psikolog yang menolak membantu menyelesaikan kasus yang berhubungan dengan hukum pidana, yang mana pada kasus ini psikolog tersebut tidak mau membantu seseorang yang lagi dalam proses hukum, yang lagi menjalani persidangan. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada hal yang salah atau yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Saya sudahi, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.